laki-laki di sini, kalau antum misalnya punya istri, lalu antum nikah lagi satu, diam-diam, antum niat nyakitin hati istri pertama, kenapa takut ngomong? Baru itu aja sudah takut, gimana? Kalau laki-laki, saya ulangi lagi, menikah, istri kedua, dia diam-diam menikah, apakah niatnya ingin nyakiti hati istri pertama? Tidak. Mustahil, nggak mungkin. Justru dia sembunyikan karena dia jaga perasaannya istri pertamanya. Nggak ada itu, mustahil, kan gitu. Dia tutupin itu kenapa? Supaya dia mau istri pertamanya tidak sakit hati. Dia juga bisa lebih banyak memberikan waktu. Tapi dari satu sisi ada tuntutan dalam hidup dia. Laki-laki itu fitrahnya Allah bebankan dia sperma. Dia memang memiliki bibit manusia. Sehingga Allah bebankan. Makanya syariat membolehkan dia poligami kan gitu. Cuma memang ada cara-cara syariat yang benar. Tidak boleh juga orang sembarangan. Tetapi gak bisa kita salahkan fitrahnya laki-laki. Memang dia akan butuh wanita gitu. Memang seperti itu. Kenapa di surga dijanjikan orang yang mati syahid dapat 70 bidadari? Kenapa ada hadis seperti itu? Sampai subhanallah pernah ada penjelasan dari salah satu dosen di Ummul Qura, Dr. Muhammad. Beliau cerita tentang bagaimana kita memahami kondisi surga. Surga itu ada penjelasan tentang bidadari. Dan bidadari itu dirincikan dalam surah Ar-Rahman, surah Al-Waqiah. Seperti batu, perhiasan yang indah. Mereka itu putih-putih, wow, sempurna bidadari itu. Sangat cantik, sangat segala macam gitu ya. Dijelaskan gitu dalam surah Al-Waqiah, surah Rahman. Dan di sisi lain ada dijelaskan juga baju sutra, gelang emas. Lalu beliau merincikan begini. Beliau bilang, kalau kita kembali kepada fitrah laki-laki sama perempuan, ini ada hikmah Allah. Ini pendapat beliau pribadi ya. Kalau misalnya antum semua nih, laki-laki, ayo berjihad, tumpahin darah, nggak apa-apa biar ditebas lehernya. Nanti kalau mati masuk surga dapat kain sutra, dapat gelang emas. Antum mau mati nggak? Jawab jujur, ayo. Baru gitu ya sudah takut ya. Belum sih ajak perang. Tapi kalau ayo ikhwas sekalian kita mati syahid nanti dapat bidadari yang cantik. Mau mati nggak? Mau. Jadi bidadari di surga memang untuk motivasinya laki-laki memang itu. Kalau perempuan, ayo bu mati syahid bu nanti dapat teman bidadari di surga. Nggak mau dia. Tapi ibu kalau mati syahid di medan perang, ibu dapat kain sutra, dapat gelang emas. Mau dia. Antum punya anak laki-laki. Nak bilang gini, kalau kamu cepat selesai kuliah, ayah nikahkan. Cepat selesai kuliahnya. Tapi kalau antum bilang, nak kalau selesai kuliah nanti ayah kasih kamu gelang emas. Apa gelang emas? Laki-laki nggak butuh itu. Tapi kalau anak perempuan, nak cepat selesai kuliah. Nanti kalau selesai kuliah ayah nikahkan kamu. Nggak mau dia. Coba kalau bilang kalau selesai kuliah ayah kasih kamu emas. Langsung mau. Nah itu fitrah. Jadi gak bisa kita pungkiri, kita mengatakan laki-laki gak butuh poligami. Gimana Allah syariatkan itu? Itu dari turun-temurun manusia sudah biasa gitu ya. Tapi memang kita bukan juga menggampang-gampangi. Cuma kalau ada laki-laki poligami, kemudian dikatakan dia poligami untuk menyakiti hati istri, itu gak mungkin itu. Itu mustahil sekali. Justru kalau dia poligami, dia karena punya iman. Kalau tidak kan dia bisa berzina. Susahnya apa? Datang ke pelacur, naudzubillah, bayar 1 jam, 2 jam, selesai. Hajatnya sudah dipenuhi. Istrinya layani, tidak layani di rumah, dia gak pusing. Karena banyak juga laki-laki, dia akhirnya tanda kutip jajan di luar, karena istri gak bisa melayani dia. Kalau orang sudah kenyang di rumahnya, makanan iya, pelayanannya biologisnya iya, segala macam iya. Orang sudah tidak berpikir sebenarnya. Yang haram tidak apa, begitu juga yang halal. Tapi di saat orang jalankan di rumah tidak dapat, dia belanja di luar. Kalau dia haram, dia tidak punya iman, dia haram. Kalau dia punya iman, maka dia menikah. Menikah itu positif sebenarnya. Kenapa harus dianggap menyakitin? Ya seperti itu ya. Allahu a'lam. Ya.